Oke, assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi kita bersama dengan edisi Borneo Mistik. Kali ini kita akan bertanya pada kita punya guru tentang benda-benda yang kira kegaiban lah, ilmu-ilmu gaib tentang perkara-perkara mistik inilah. Ya, yang bersangkut paut dengan bagaimana tentang persugihan tuh, guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya paham tentang persugihan ini, persugihan ini salah satu daripada kepercayaan yang ada di tanah Jawa ataupun menjadi tradisi orang Jawa Nusantara. Umumnya yang kita tahu hari ini tentang dunia persugihan yaitu tentang penumbalan. Sugi ini kaya artinya. Ada yang definisi kata begitulah. Sebagian kata sugi itu kaya, usaha menjadi kaya tanpa ada usaha yang keras. Tanpa ada usaha fisikal yang keras. Gitu. Jadi dalam dunia persugihan ini kadang-kadang orang akan menggunakan cara-cara untuk berhubung dengan alam-alam gaib. Berhubung dengan jin, membuat perjanjian, apa-apalah perjanjiannya untuk mau jadi kayak contohnya dalam perniagaan, dan supaya perniagaan dia laris. Ada juga menggunakan salah satu ritual untuk dapat barang-barang kemas, tapi tentunya dalam dunia persugihan ini dia ada namanya tumbal. Kadang orang tumbalkan hewan, binatang-binatangnya lah. Ada juga yang melibatkan nyawa, salah satunya. Jadi orang yang buat persugihan ini salah satu yang tidak mau ada usaha keras. Dia mau jadi kayak cepat. Dia tidak mau ada kerja keras yang menyusahkan dalam hidupnya, lebih kurang. Suka ada persugihan dia buat, tapi dia tidak tahu dalam persugihan ini ada efek dia. Kadang-kadang orang akan jumpa orang-orang pintar lah. Kan ada orang pintar nih buat tawaran, kalau kau buat persugihan kau akan buat begitu. Jadi dia punya perjanjian nih kadang-kadang seumur hidup. Dan bila kita sudah buat persugihan, kita akan terikat sudah dengan benda itu. Itu perjanjian-perjanjian kita. Terikat lah, maksudnya terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dianulah, yang antara manusia dengan jin itu tadi. Ya. Itu kan. Jadi kadang-kadang jarang ada orang mungkin dalam 100% yang melibatkan ini adalah persugihan. 100% orang yang buat mungkin ada 10 atau 5% saja yang mungkin selamat lah kita bilang. Kalau 90% nih jarang ada yang selamat. Kalau bukan keluarga orang diganggu, kan tentunya bila kita bermain dengan dunia-dunia gaib tanpa ada ilmu yang mendalam, pengetahuan yang mendalam tentang dunia itu, kita tidak tahu kadang-kadang keluarga kita, ada juga diri kita. Tapi orang yang buat persugihan ini sampai masanya dia pun akan kena sendiri, akan kena gangguan itu sendiri, baik secara fisikalnya maupun mental dia ataupun spiritual kejiwaan dia. Artinya spiritual kejiwaan dia lah akan diganggu. Ada yang gila, ada juga yang sakit tanpa sebab, mati begitu saja, meninggal begitu saja. Jadi budaya persugihan ini kalau di dalam Islam dia tidak disarankan lah, dia haram ataupun dosa besar, tidak dibenarkan dalam praktik-praktik ini. Sebab hari ini kalau kita tengok ramai orang menawarkan tentang mau jadi kaya cepat. Salah satu jalan persugihan lah. Jadi orang yang ditawarkan ini kadang-kadang orang yang banyak masalah, yang terlilit hutang lah, kan. Lepas itu kurang pengetahuan tentang dunia itu dia mau saja. Dia sanggup syarat. Contohnya oke lah, dia bilang, selama 3 tahun bilang benda tuh aku bantu kau, tapi aku mau ada 1 nyawa, kau bagi aku. Jadi ada juga beberapa yang kita pernah jumpa hamba Allah, dan ada hamba Allah yang kita jumpa nih, ceritalah dia memang salah satu praktik dalam dunia begitu.
Tapi dia bilang dia sudah cuci tangan lah. Kan sebab persugihan ini dia macam-macam. Dan menurut cerita dia lah. Dan kita bercerita. Dia cakap ada juga persugihan kalau kita dendam dengan orang. Kan macam-macam cara dia. Aku dendam dengan orang tu lah. Ataupun dengan kita. Nah ini hari-hari kadang-kadang orang akan kirim makanan. Yang penting orang tu makan makanan dia. Di dalam makanan tu kita tidak tahu ada mantra yang sudah dorang mantrakan. Yang kedua pula, orang ini kita kena sebut dia selama 3 bulan. Sebut nama dia. Setiap malam kita sebut nama dia, sebut nama dia, sebut nama dia. Kita seru dia, seru. Sehingga kan khadam dalam pesugihan tu, kita janjikan dia ini tumbal dia. Tentunya orang tu yang kosong lah. Tapi kalau orang ni yang jaga amal, ada pertahanan diri, ada perisai gaib dia sendiri, ada benteng diri dia, tidak mudah juga. Tapi orang yang tidak ada apa-apa, ini yang mudah. Kadang dia akan bawa orang nih, dia bawa pergi tempat tuh, di mana tempat dia buat ritual kan, dia bawa lah, kerap dia bawa. Setiap minggu dia akan bawa orangnya, di sini sampai tempat, di sini tanah saya. Tapi dia bagi isyarat orang nih dia akan mau tumbalkan. Jadi adalah caranya orang yang kena diambil itu dia akan sakit pelan-pelan. Sakit yang tidak wajar yang lama-lama akan diambil. Itu salah satu. Dan macam-macam lagi lah. Dalam persugihan macam-macam pula tajuk dia. Persugihan laut orang panggil, persugihan gunung, dan persugihan menggunakan khadam jin. Ini salah satu dalam praktik dunia persugihan. Jadi jangan ada yang terlibat lah dalam dunia begitu. Hari ini ramai orang tawar-tawarkan mungkin mau jadi kaya, padahal benda ini dia tidak akan kaya. Lama-lama oke kaya sementara, tapi akan hilang juga semua. Yang paling sedih ini kita akan kehilangan orang-orang yang terdekat, anak kah, istri kah, pun kita tidak tahu. Maknanya itu tetap akan pasti mengambil tumbal ya. Pasti persugihan perjanjian dengan bangsa-bangsa dorang nih, bangsa-bangsa gaib, bangsa-bangsa jin tidak ada yang lurus. Pasti dorang minta lebih, pasti dorang ambil. Termasuk yang tukang buat persugihan, pasti dia akan diambil. Itu salah satu lah dalam dunia persugihan. Jika sekiranya yang berhajat ini tadi tidak menuruti perjanjian persugihan itu, adakah efeknya seperti macam mana? Adakah yang ingin membuat persugihan ini tadi akan impaknya lebih inilah, lebih teruk lah banding dengan yang orang yang membuat persugihan ini tadi, lebih teruk. Macam saya yang buat persugihan, tapi saya tidak ikut. Kita tidak ikut syarat dalam persugihan tuh. Jadi yang tukang buatnya kan kena gitu. Yang minta persugihan, bomo itu cakap gini-gini benda tuh, ataupun benda tuh cakap dengan saya nyawa dia mau. Contohnya bukan nanya, ambillah 1 minggu 1 kali, contoh dia minta kerbau lah, lembu lah, kita tidak ikut, kita yang kan kena. Itu dalam persugihan. Ya persugihan macam-macam, baik persugihan kita minta begitu, ada juga bilang persugihan babi ngepet. Babi ngepet tuh. berubah jadi bentuk siluman orang panggil. Ada juga persugihan yang tidak berubah, tapi dia ikat janji, ataupun dia berhubungan badan dengan benda itu. Macam-macam persugihan ini, dia macam-macam jenis. Ikut yang tukang tawarkan persugihan itu macam mana, dia punya syarat. Maksudnya dia berbagai lah. Ya, berbagai. Jadi berbagai. Yang ada yang contoh-contoh yang sudah terjadi kah, kalau ada boleh dikemukakan tentang kejadian-kejadian yang orang buat persugihan ini? Adakah yang sudah terjadi setelah dia membuat persugihan, apa yang dia dapatkan, ataupun dia betul-betul mendapatkan sesuatu kan daripada perjanjian persugihan itu tadi? Adakah efek sama dia setelah membuat persugihan ini, adakah dia selama sebulan itu akan mendapat impak yang begitu meyakini lah pada yang persugihan ini tadi? Bagaimana? Selalunya orang-orang yang buat persugihan
pada awal dia akan dapat benda apa yang dia mau lah. Kekayaan, duit. Mungkin kalau dia ada usaha, kedainya mungkin laris, bisnisnya laris, jualan dia laris, kan, semua laris lah. Kalau tidak ada usaha, mungkin kadang-kadang duit pandai datang di rumah dia, bangun tidur ada duit di bawah bantal, bangun tidur ada emas, ada begitu. Dia lebih kurang sama seperti macam mana kita orang-orang yang kita dengar yang beredar sekarang nih, yang sepertinya orang yang memelihara ini toyol ini. Adakah dia definisinya lebih kurang sama ataupun ada perbedaan antara menggunakan toyol ataupun persugihan ini tadi? Bagi persugihan saya, ini adakah kita hanya bekerja sama dengan jin tersebut saja, ataupun adakah lagi yang seperti macam mana dia punya bagi bisa saya terangkan? secara pribadi sama saja. Cuma dia punya praktik nih ada itu dia melalui dukun, melalui bomo tuh. Macam tuan ini bomo lah. Kan tuan ini sebagai perantaraan dengan benda tuh. Jadi saya akan ikut apa tuan cakap. Aku kena sedia, kata tuan sediakanlah barang-barang itu, saya sediakan melalui perantaraan daripada tuan. Dan ada juga tuan langsung bagi dengan benda itu dengan saya, langsung berhubung dengan dia. Mungkin kayak itu toyol, kan toyol yang membantu. Tidak kira toyol kah ataupun makhluk-makhluk lain. Ada juga melalui perantaraan yang begitu. Itu salah satu, itu dia punya jalan lah. Terus apa lagi dia punya seperti yang kita jelaskan tadi, itu salah satu penglibatan umum tentang jin ataupun tentang persugihan ini tadi. Maknanya sejauh mana orang-orang yang mempunyai kaitan dengan persugihan ini, adakah dia terikat selama berapa tahun selepas itu dia melaksanakan persugihan itu? Adakah perjanjian itu akan boleh ditamatkan serta-merta dibatalkan, ataupun berterusan sehingga berganti daripada anak ke cucu, ataupun macam mana? Ada juga yang buat nih berterusan, tapi jarang ada yang sampai berterusan lah. Dan macam saya cakap tadi, dalam 100% orang berpersugihan, mungkin ada 10% yang berjaya lah, lari lah. Mungkin dorong terjumpa orang-orang pintar, orang-orang yang pandai juga kasih berhenti upacara tuh yang bantu dorang, rawat dorang. Pengalaman saya sudah ada beberapa orang yang pernah kita jumpa dulu lah di dalam dunia berperjanjian lah, kita punya persugihan, berperjanjian dengan benda tuh. Tapi itu alhamdulillah kita dapat bantu lah, dapat bantu sikit-sikit. Cuma itu dia tidak seberapa teruk lagi lah, dia bilang mungkin kita dapat bantu. Persugihan ini kita menjual jiwa kita dengan dorang, menjual baik jasad kita maupun kita punya rohani jasmani kita dengan benda tuh, kepercayaan kita, keyakinan kita. Jadi itulah macam cakap, bentuk persugihan ini ada macam-macam pula. Ada itu kalau kadang-kadang duit yang kita dapat dalam persugihan itu tidak boleh dikasih sedekah dengan orang, apalagi mau sedekah dengan anak yatim piatu. Itu salah satu pantang larang besar lah rata-rata yang kita jumpa orang-orang yang dalam buat persugihan nih, maupun orang yang sudah ijrah. Salah satu syarat ya, kita tidak boleh sedekah dengan orang, ataupun niat sedekah lah, ini aku sedekahkan dengan anak yatim piatu, tidak boleh. Terasa tidak boleh. Maknanya dia meletakkan persyaratan juga. Ada persyaratan. Ada persyaratannya lah. Kalau orang mau persugihan ini memang ada persyaratan lah. Tidak ada namanya persugihan yang baik, apalagi dia mau sholat. Asal buat kebaikan itu akan dihalang. Dia akan dihalang pelan-pelan. Jadi jangan terpedaya kalau ada cakap persugihan ini persugihan yang baik. Dan arti persugihan macam kita cakap, sugi itu kaya, usaha mau jadi kaya secara cepat tanpa ada usaha, dan tanpa ada kerja keras. Tiba-tiba ciri-ciri orang yang buat persugihan, tiba-tiba kalau kita nampak berniaga tiba-tiba mendadak. Kalau bukan kita cakap sangka buruk, kadang-kadang yang begitu terus mendadak.
bisnisnya terus naik, Hmm. terus berubah kejap mata. Tanpa kita tahu itu salah satu. Dan dorang ini pula tidak suka orang-orang yang berpersugihan ini, dorang tidak akan jarang mau datang dalam majelis ilmu. Untuk kebaikan dorang akan dihalangi. Sebab itu memang perjanjian dorang yang negatif. Mana-mana agama pun akan melarang membuat persugihan ataupun berhubung dengan alam-alam gaib ini. Lebih-lebih dalam Islam. Nah, kita dilarang keras lah untuk buat persugihan nih, buat perjanjian, sebab dia akan makan lebih. Tidak ada namanya janji ditepati. Kalau dengan benda-benda gaib nih, pasti dia akan main, Pasti akan pasti dia akan ambil lebih kan. Lebih kurang begitu tentang persugihan. Jadi kalau ada soalan kamu tambah-tambahkan, kita kongsi-kongsi ya, insyaallah. Itu. Oke, sekarang soalan yang terus Erik, ada apa-apa yang perlu disoalkan tentang persugihan nih, ilmu persugihan nih, seperti macam mana, bagaimana, apakah definisinya macam mana, sejauh mana pengetahuan yang kamu tahu tentang perkara persugihan nih Erik. Itulah kita mau berbincang dan sama-sama ada sharing lah. Kalau ada kita boleh kongsikan, kita kongsikan bersama-sama. Kita topik. Ya. Ya, Saudara Erik, ada apa-apa yang mau disampaikan? Ada yang mau dibicarakan tentang tajuk pertama kita ialah persugihan itu tadi. Akan itu ada lagi. Nah, oke, kita punya dari yang soalan-soalan yang kita dapat tuh lah. Soalan kedua tuh apa? Ya. Kita kongsi mana yang kita tahu lah, yang soalan-soalan yang kita dapat tuh. Saya mau tanya pasal jenis-jenis tumbal nih. Kalau persugihan ini dia mesti ada tumbal. Tumbal ini sebagai korban ya. Yalah, korban. Saya ada tengok beberapa perkongsian orang-orang lah. Contoh seorang perempuan nih, dia tidak dapat mengandung. Jadi dia dengan suami dia mengambil jalan singkatnya lah, buat perjanjian dengan makhluk nih, supaya dia dapat anak. Ya. Jadi dalam perjanjian orang ini sampai masa anak itu mungkin diambil, ataupun ada tumbal-tumbal yang lain lah. Macam mana, adakah ini sama dengan persugihan atau macam mana, Guru? Sama juga. Itu sama dengan persugihan. Ada dalam persugihan nih, orang bilang apa nih? Transfer janin. Bukan modern saya bisa transfer duit. Transfer janin pun ada. Kadang-kadang orang kan buat begitu, dia urut, dia buat transfer janin. Ada itu bayi yang sebelum lahir, kadang-kadang pandai hilang, itu perjanjian dia. Ada juga dia membesar, mungkin umur 1 tahun, umur 6 bulan, akan sakit, ataupun akan diambil. Adalah cara-cara benda-benda dibuat. Tapi tentunya semua itu pun atas kehendak Allah SWT juga, atas izin Allah. Tapi kalau kita cerita kasar dia tentang dunia begitu, umumnya rata-rata orang kan kena begitu. Ada pun anak yang lahir kadang-kadang tidak cukup sifat ya. Sebab ibu bapak nih dorang sudah berperjanjian dengan benda. Macam saya cakap, setiap orang yang berperjanjian dengan jin nih, dengan benda-benda gaib nih, pasti dorang akan ambil lebih. Walaupun kita tepati apa yang dorang mau. Oke, dia bilang 1 minggu 1 ekor lembu, pasti dia minta lebih juga kan. Sama juga kita dengar harta-harta yang ada di sini. Contohnya ada emas. Emas ini mulai sembelih lembu 3 ekor. 10 ekor pun kita sembelih, enggak juga kita dapat emas. Dan banyak case kita dengar gitu. Baik di sini maupun negeri jiran kita. Rata-rata begitu. Maknanya memang begitu perjalanan untuk sesuatu tumbalnya. Dia terikat terus lah kalau tentang persugihan ini tadi. Maknanya dia tidak akan dapat lepaskan perjanjian itu tadi, sehingga dia melaksanakan sesuatu perjanjian itu baru dia akan tenang ataupun seperti mana. Kecuali dia betul-betul bertaubat dan kepada Allah SWT, insya Allah pasti bantuan Allah itu akan sampai. Pasti akan ada hamba-hamba Allah yang akan bantu dia. Mungkin kekuatan batin dia lebih kuat daripada benda-benda gaib itu lah. Mungkin seorang ustadz kan seorang yang mahir dalam dunia itu kan, untuk putuskan janji dia buat rawatan perubatan, tapi dengan syarat yang
tukang buat persugihan tuh macam saya yang bisa buat, saya kena taubat betul-betul dan ikhlas, betulkan keyakinan, tetapkan pergantungan kepada Allah SWT. Tidak ada jalan singkat menjadi kaya, karena ada usaha juga dari kecil-kecilan. Sebab orang yang buat persugihan ini dia orang tidak mau ada usaha keras, tidak suka ada kerja keras, kerja mudah. Jadi dapat duit mudah pasti risikonya besar juga, pasti imbalannya besar juga. Besar dia punya no. Besar juga akan yang diminta. Wallahu alam lah, lebih kurang lah. Masih banyak lagi lah tentang dunia persugihan, kita kongsi nih apa yang kita tahu. Apa lagi tuh Kan. soalan Sedikit. sedikit tadi tuh. Ya, oke, Guru, kita teruskan lagi untuk soalan seterusnya. Mungkin kita akan mengubah daripada persugihan kepada yang kodam ini tadi. Apa definisi kodam ini tadi? Bagaimana dia berfungsi sebagai kodam ini tadi? Ya, tadi definisi adalah tentang persugihan. Selepas ini kita tukar kepada kodam ini tadi. Apa perbedaannya kodam ini? Bagaimana definisinya secara guna pakainya untuk yang berkodam-kodam ini? Adakah dia atas nama kodam itu kita boleh guna pakai, ataupun bukan semua kodam yang kita boleh guna pakai, ataupun macam mana lah? Minta Kurang begitu. ya. Asal kata khadam nih bahasa Arabnya kan, khadam ini pembantu, bodyguard ataupun pengawal, lebih kurang lah bahasa khadam tuh kan. Jadi umumnya yang kita tahu di dalam dunia kebatinan, kan, ataupun isim lah, kebatinan lah kita panggil, ilmu-ilmu yang tersembunyi. Kan. Jadi ada umumnya orang-orang yang menggunakan kebatinan, sebagainya menggunakan khadam. Jadi sudah tentu khadam itu daripada bangsa jin kebanyakannya. Golongan guna salah satu untuk kekebalan, kan, untuk pengobatan, untuk jaga diri, untuk perlindungan dengan dunia khadam. Tentunya itu melalui ritual-ritual lah orang mau dapat khadam ini. Kadang-kadang ini akan menjadi permasalahan dia bila dia sudah, si pengamal sudah meninggal, dan ilmu udah sempat putus, jadi ini akan menurun. Kadang-kadang orang keliru dong panggil nih kodam leluhur. Kodam leluhur artinya yang kodam itu pernah membantu leluhur dia, entah itu dia sifat positif ataupun negatif, orangnya baik ataupun bukan, ataupun tidak baik. Kodam leluhur mungkin daripada nasab bangsa jin, ataupun dipanggil jin nasab. Macam hari ini kita dengar kalau di Sabah orang cakap gimbaran lah. Itu gimbaran moyang gue tuh, gimbaran nenek gue tuh kan. Semenanjung cakap saka kan. Jadi definisi saka tidak ada yang saka baik. So kita pernah dengar ada orang cakap saka baik. Saka ini artinya sangar, keras, yang tidak baik, dinisbatkan kepada benda yang tidak baik. Jadi itu yang kodam yang kita boleh perintah. Ada juga orang yang berkodam, kadang-kadang kodam itu tidak semestinya dia boleh perintah, ataupun dia berfungsi sesuai dengan amalan ayat tuh. Contohnya dia guna ilmu kebal, kan, dia hanya berfungsi untuk yang kebal. Kadang orang panggil itu kodam ayat, kan. Kalau untuk perisai diri, mungkin dia untuk perisai diri, kan. Jadi kadang ada yang kadam-kadam yang kita tidak boleh perintah, kan. Contohnya kadam daripada Allah, para malaikat, kan. Dalam hadis Nabi bagi tahu, dan ketika kita hendak tidur baca ayat kursi, niscaya Allah mewakili doa para malaikat dia untuk menjaga kita. Lebih kurang hadis dia. Jadi ini kodamnya Allah. Allah punya pembantu, dan kita tidak boleh perintah suruh ambil air kah, karena kau haus mau tidur, ambil air. Dia berfungsi, dia jaga sesuai dengan ayat. Tapi lain pula dalam istilah dunia kebatinan, ada yang menggunakan yang jenis panas, isim, kan. Ada juga yang menggunakan jenis yang sejuk. No comment lah, kita tidak boleh komen, kita tidak boleh cakap benda itu salah, benda itu tidak salah, apa semua, kan. Cuma kalau dari dalam Islam ada sebagian ulama mengatakan harus berkhadam, ada yang bilang haram. Haram tidak kasih makan khadam. Keharusannya itu macam mana?
Kan kita kena tengok keadaan diri kita dulu. Kenapa kita mau ambil barang? Kita perang kah? Darurat kah kita? Mungkin orang dulu ambil benda ini salah satu mungkin perang. Keperluannya lebih kepada perang lah. Perang untuk mempertahankan agama, mungkin dia haruslah, mungkin ada sebenarnya itu. Tapi kalau dalam definisi keadaan kita sekarang, kan kita pikir-pikirkan lah, untuk apa kita ambil benda itu? Untuk apa kita mau ada pendamping macam itu kan? Yang satu masa nanti boleh merosakkan diri kita, boleh merosakkan anak cucu kita, keturunan kita yang dipanggil akan menjadi saka. Maksudnya dari segi amalan yang dia amal tuh, dia tidak akan putus. Atau dipanggil jin nasab lah. Jin nasab ya. Dalam Islam dipanggil jin nasab. Leluhur ini dipanggil dalam bahasa Nusantaranya. Dan leluhur mana? Dan beza kalau kita cakap leluhur daripada pertalian darah genetik. Kan? Kalau mau yang kita pesilat, kita belajar silat, mudah sih kita kuasai persilatan tuh. Lebih kurang. Belajar silat, duduk dalam jam persilatan, kita mudah kuasai benda tuh. Sebab mau yang kita ini pesilat. Ini turun daripada genetik. Seorang penceramah, dia duduk dalam bidang penceramah, dia mudah penceramah. Seorang bisnis, duduk dalam bidang bisnis, mudah. Genetik turun-temurun. Kejiwaan. Kejiwaan dorang lah. Lebih kepada kejiwaan lah. Jadi supaya dorang ada persamaan lah mengikut dia punya jalur itu tadi. Sama juga macam kita bilang khodam ini kan. Contohnya, dia tidak akan, moyang kita, leluhur kita yang sudah lama tidak ada, meninggal, dia tidak akan terus, ada case juga, dia akan ganggu semua. Dan sakanya dia akan ganggu semua orang tuh, anak-anak cucu dia itu. Dan ada itu tidak, dia akan cari satu-satu. Dia tidak semestinya menurun kepada anak yang tua. Tapi dia akan tengok unsur yang persamaan sifat moyang dia ini, yang kalau saya lah jin tuh, khodam itu, kan saya mau turun dengan tuan, saya mau tengok tuan ini ada persamaan sifat dengan tuan punya moyang. Contohnya unsur moyang itu saya jaga dulu unsurnya itu tanah. Kebetulan tuan unsur tanah, saya akan datang. Ada persamaan sifat, ada persamaan unsur, dia akan datang. Begitu. Makanya dia lebih kepada mengikuti sifat orang yang asal dulu keturunan kita itu tadi. Kalau bidang dia itu pesilat, tiba-tiba dia akan turun. Nah, wallahu alam, mungkinkah yang kita bilang kodam yang jenis positif, yang baik, ataupun yang tidak baik. Secara pribadi, kalau saya pribadi, tidak juga berani mau cakap. Masing-masing dengan pandangan lah orang kan. Nah, kalau kita bilang secara kasar dia, secara set memang tidak dibenarkan lah. Jauhilah berkhadam nih. Tapi kalau secara khusus, mungkin ilmunya boleh pikir-pikirkan lah. Bila kita ambil apa keperluan dia. Boleh, tapi apa keperluan dia. Untuk apa? Mau tahu niat itulah apa sebenarnya yang kita mau inginkan. Apa yang kita tapi kadang-kadang untuk yang definisi berkhadam ini, kadang-kadang ada yang inginkan dia untuk berterusan bersama keluarganya, ada yang menginginkan untuk diputuskan, karena apabila kita jalur keturunan kita ini tadi mempunyai ikatan bersama, ini dia dikira masuk dalam golongan jin lah kan. Ya, golongan jin. Maknanya dia sudah bersahabat awal dulu daripada sekarang lah. Mungkin dulu kita tidak tahu perjanjian apakah yang dorang buat perjanjian kan, ataupun ada kegunaannya terlebih dahulu sebelum dia mengambil sesuatu barang-barang yang berkhadam nih. Lagi satu mau tanya, macam mana bentuk khadam ini? Adakah dia di mana-mana pun boleh? Kalau khadam ayat memang di ayat, tapi kalau barang-barang yang ada di batu, di barang-barang pusaka, itu macam mana pula kita dapat dia punya information tentang yang khadam yang berada di dalam batu di barang di keris, dalam pusaka, kan? Itu peninggalan nenek kita lah. Moyang kita yang pegang, dari pusaka ini turun-temurun. Pusaka itu berisi. Maksudnya dia akan tinggal di pusaka itu dia khadam. Khadam dalam pusaka itu yang diisi. Kan, ataupun dia berkhidmat di situlah. Melalui perjanjian, kalau saya lah yang ambil benda itu kan, mungkin saya berhubung dengan benda itu, baik saya bagi ke rumah, kau tinggal di keris saya. Contoh lah, kan inilah rumahmu. Kau selalu ikut saya, tapi tempat tinggalmu di sini.
Mungkin ada yang buat begitu perjanjian. Makanya kadang-kadang ada case kita jumpa dalam perubatan, kadang-kadang kita ada jumpa orang yang begini. Selalu rasa sakit, kena gangguan, cek rupanya ada pusaka lama. Bila kita tanya sebab punya ini, dia bilang nenek saya punya bapak, karena dia punya moyang mah. Sebab dia guna ini dulu dalam aksi macam perubatan apa semua, dia guna lah untuk pengobatan, dia cakap. Pada akhirnya benda ini akan mengganggu orang. Jadi kalau dalam perubatan Islam benda itu akan dihapus, bersih-bersih. Tidak boleh ya. Dalam perubatan Islam dia akan minta keluarkan dulu semua barang-barang azimat, bentuk tangkal-tangkal semua gumpul, bakar. Kalau ada yang pusaka yang tidak perlu dibakar, tidak perlulah, hanya dikasih bersih. Kasih bersih saja lah. Kasih bersih saja. Jadi umumnya kalau saya secara pribadilah, dengan saya pribadi, kebanyakan khadam itu semuanya daripada bangsa jin yang digunakan dalam dunia kebatinan. Tidak ada khadam daripada malaikat ataupun khadam wali. Sebab sekarang ini macam-macam kita dengar. Dan dia ada khadam wali lah. Ada khadam Sunan Kalijaga lah, wali 9 lah. Dia khadam malaikat lah, itu jangan percaya. Itu tipu daya. Dan tidak mungkin kita boleh perintah oleh Allah. Tinggalkan orang menjadi khadam kita. Siapa kita? Sholat 5 waktu tunggang langgang. Bacaan Quran, Al-Quran tidak lurus. Syukur-syukur kalau pergi Jumat. Tiba-tiba ada wali Allah. Sebab case ini terjadi dalam masyarakat kita. Banyak kita jumpa orang. Saya ada khadam malaikat. Dan saya ada khadam wali. Saya ambil ilmu ini, saya dijaga oleh para wali Allah lain. Kalau menjaga saya, khadam. Saya boleh suruh orang. Disuruh lagi buat penarikan. Itu tidak betul semua. Ini tipu daya nih. Tipu daya lah. Takut ini istidrat. Dan tidak sholat apa semua, dia bilang ada jawab yang bantu saya. Mungkin kaya juga, ini istidrat, kita takut begitu. Dan alam lah, mudah-mudahan lah. Tapi pada pandangan pribadi saya, khadam dalam dunia kebatinan kebanyakannya guna bangsa-bangsa jin. Alam. Bangsa-bangsa jin lah semua. Kebanyakan lah, dalam tempur, kebal, kan. Orang main kebal-kebal apa semua nih, main guris, itu kebanyakan dia. Maknanya kadam ini, kalau kadam yang mempunyai barang, contoh yang melekat di keris ataupun seperti barang-barang antik yang dan sebagainya lah. Adakah barang-barang begitu, kadam-kadam begitu, yang si pemunya ini tadi boleh mengarahkan, ataupun kadang-kadang sekarang ini kita ada yang kita dapat info maklumat tentang orang yang bawa kadam ini tadi, dia boleh menggunakan kadam itu tadi untuk menyakitkan seseorang. Kadang-kadang mengantar santet kan ada yang definisinya mungkin menggunakan kadam untuk mengantar. Macam mana dia punya jalan kerja dia benda tuh. Kebanyakan begitulah. Sihir ada. Memang orang guna kadam sama minta macam dukun-dukun kebanyakan kan. Guna sihir, semuanya menggunakan perantaraan khadam. Kadang melalui pusaka dia, yang dikasih tinggal dia perintahkan. Macam juga orang yang ada khadam, yang ditinggalkan mungkin ke di cincin, ke mungkin ke di keris, pedang dia apalah, dan di tembikar dia kan. Mungkin ini dia perintahkan. Dia penyakit itu orang ada. Mungkin ini khadam yang dia kawal. Khadam yang dia boleh perintah. Salah satu dia begitu. Makanya di dalam dunia kebatinan, kan, kita tidak sebut dia dalam dunia spiritual, karena kepahaman spiritual artinya itu lebih kepada kejiwaan, kan, kesupian lah. Dalam kebatinan kadang-kadang ada ritual-ritual tertentu. Juga orang mengambil khadam ini kena berpuasa, kan, kena puasa muti lah dan sebagainya, kena ada puasa peti geni, kan. Kenapa? Untuk penyatuan dengan benda-benda itu. Tapi bagi saya, orang-orang yang berkhadam ini dia tetap merdeka. Merdeka ini artinya kita ini bebas beraktiviti, kan. Apapun yang kita buat, kita boleh buat, tidak terhalang. Maksudnya kau boleh bercakap, kau boleh jalan, kau boleh makan, kan. Bukan berarti orang yang berkhadam ini
Jangan ikut telunjuk kodam tuh selama-lamanya, 24 jam lah. Nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak. Dia bebas beraktiviti. Cuma kejiwaan dia pelan-pelan lah. Pelan-pelan dia akan mengikut lah. Dikawal dia kejiwaan pelan-pelan. Tengoklah yang mana tinggi dia punya dalaman, energi dalaman dia kah, ataupun kodam yang dia pegang. Kalau mungkin kodam yang dia pegang tuh tinggi daripada dia punya dalaman energi kodam tuh, mungkin kodam tuh akan kawal dia. Kan kawal jiwa dia pelan-pelan. Maknanya orang yang terkena benda-benda berkadam nih, kadang-kadang dia sendiri pun tidak akan merasakan yang diri dia dikawal oleh benda-benda begitu. Dia nggak rasa. Nggak rasa? Dia nggak rasa. Ada yang rasa, ada yang tidak. Sebagian yang rasa, ada yang tidak. Kalau dia punya energi dalaman tinggi, mungkin dia paham. Dia rasa, mungkin dia boleh tundukkan benda tuh. Ini kalau cerita di dalam dunia mistik lah. Sebab hari ini kita cerita mistik. Mistik dengan gaib ini bagi saya dia ada perbezaan lah. Perbezaan yang ketara lah. So kita cerita mistik. Mistik nih, mana-mana yang dengar, benda ini kau boleh imani. Kau boleh imani, kau tidak imani pun tidak masalah. Tidak akan jadi masalah pun. Kan? Sebab dia cerita pengalaman mistik orang kan. Jadi bila cerita pengalaman mistik, sasa kau mau iman kah, percaya atau tidak, urusan. Sampai hari ini benda mistik nih sesuatu benda yang belum dapat dibuktikan keseluruhan dia, maksudnya secara ilmiah dipanggil, secara sains lah. Contohnya batu terapung kita nampak. Kan kalau tidak ada sains kita tahu ini benda ini mistik. Oh dia terapung ini mungkin ada isi, mungkin ada kodam nih. Benda ini terapung saja. Tapi bila dikaji apa sebab, rupanya ada gravity. Masuk sains sudah kan, betul kan? Macam Syirik ini dia ini berada di zaman purba, dia bilang. Di zaman purba lah. Dia tidak pernah tahu apa yang ada di zaman ini. Jadi kita ini zaman modern kan. Jadi kita ini pergi tempat dia, bagi tahu dia. Kau percaya? Bilang besi pandai berjalan, besi pandai terbang. Besi yang berat 10.000 kilo pun boleh terbang, 50.000 kilo pun boleh terbang. Mesti Erik cakap enggak percaya kan. Kalau mungkin terbang itu sihir, itu guna kodam kan? Jadi kita bawa dia pergi masa depan, bawa dia pergi lapangan terbang ke sana, kapal terbang tuh kapal terbang. Mesti dia cakap dia terbang tuh pakai jin, pakai sihir, dia bilang. Kita kasih jelas rumusannya dengan dia terbang tuh sebab ada gini kan. Tidak salah juga pandangan dia, tapi itu pengetahuannya di zaman sana, pengetahuan kita di zaman ini. Jadi sesuatu yang benda mistik yang belum dapat di logika secara akal, dia tetap mistik. Bila kita dapat buktikan dia secara logik akal, dia sudah masuk sains. Benda itu bab teori sains. Aku nampak pun nampak kau nampak, percaya tidak. Kan tidak mengurangkan iman orang tuh. Dia mau percaya tidak mengurangkan iman dia, lebih kurang gitu. Jadi kalau benda gaib, besok itu gaib, lusa itu gaib kan. Kita tidak pernah tahu ada apa kan. Orang rumah kita tahu dia tidur, cakap orang rumah buat apa sekarang nih, pasti kau cakap tidur kan. Mungkin dia tekan telepon kan, mungkin dia makan, mungkin dia masak, mungkin dia bercerita. Itu benda yang kita tidak tahu, itu benda gaib. Dia tetap gaib. Mistik bagi saya adalah benda yang mistik gitu. Jadi kita hanya beriman kepada benda-benda yang gaib, benda yang belum kita tahu, yang benda sudah yang kita dikabarkan tentang rukun iman. Alam lah, sebagian lah, serba sedikit lah. Dia panjang lagi uraian dia. Kita akan cerita pelan-pelan. Apa yang kita paham lah, shortcutkan saja mana yang boleh diuraikan, kita uraikan. Sebab ramai lagi orang yang berpengalaman kalau cerita asal dunia ini kan. Kita cerita nih sekedar kita tahu. Oke, tentang perkara itu tadi kita akan ubah lagi topik berkenan dengan susuk ini tadi. Definisi menggunakan susuk ini tadi. Macam mana gerak kerja susuk ini tadi. Kalau seseorang itu ingin menggunakan susuk, apakah kelebihannya dia menggunakan susuk?
apa kepentingannya dia menggunakan susuk, untuk apa susuk itu digunakan. Adakah dia pelbagai, adakah dengan dalam perniagaan, kecantikan, ataupun kekuatan. Jadi sejauh mana kita ingin merungkai tentang bab susuk ini tadi. Dia punya cara kerja dia macam mana, adakah kesahihan dia benda itu. Contoh seperti mujarab lah, adakah mujarab ataupun tidak, ataupun betul-betul orang buat nih barang, kalau bersusuk ini betul-betul dia menjadi. Ataupun selebihnya mungkin dia ada pantang larangnya kah, berapa lama susuk ini tadi kalau kita guna pakai, berapa lama dia ada berada dalam badan, ataupun selama-lamanya kalau kita tidak buka dia tidak akan keluar. Kegunaannya dan pantang larangnya, guru tadi apa pantang larangnya dalam orang menggunakan susuk ini tadi, boleh guru jelaskan? Yang saya paham lah serba sedikit, juga kita ada sedikit pengalaman tentang dunia-dunia begitulah susuk. Hanya sedikit lah yang kita kongsikan, yang kita tahu lah. Dan bukan berarti yang saya cakap nih semua saya tahu, tapi yang sedikit ya. Susuk ini kenapa dipanggil susuk? Sesuatu benda yang ditusukkan, dimasukkan dengan sesuatu mantra jampian, kesian. Umumnya kita dengar susuk kecantikan, kan? Kita bahas yang kecantikan dulu, kan? Orang kan pakai susuk kecantikan, rata-rata orang yang pakai susuk, kan? Definisinya dia kurang yakin sendiri, dia kurang keyakinan tentang diri dia sendiri. Makanya dia akan memakai susuk, kan? Jadi susuk ini dia macam-macam pula. Kalau yang orang pakai ada yang susuk emas, susuk perak, susuk besi baja, ada juga susuk bunga kentil dipanggil, susuk main makan, kasih masuk diisi di mantra dimakan. Nah, macam bunga susuk kentil ini macam bunga apa ini, bunga kuburan, bunga cempaka. Nah, dia punya pucuk itu yang baru tumbuh. Jadi orang akan buat itu untuk pengasihan ataupun pengisian. Jadi macam-macam apa ini arah tempat orang pasang susuk. Satunya di antara dua alis. Nah, di sini kebanyakan orang panggil tempat pancaran aura. Kedua dong letak di sini. 3 di pipi. Dan untuk bercakap. Itu umum untuk bercakap dan untuk kecantikan. Ada pula orang tidak semestinya pakai susuk untuk kecantikan. Kan? Ada juga dalam dunia kebatinan. Kan? Orang pasang di tangan, telapak tangan. Saya tahu telapak tangan di bagian siku, di bagian bahu. Untuk pukulan dan kekebalan, pembukaan. Ada juga di area kaki, kan? Ada juga di area susu kita. Ada orang kan pakai susuk di situ. Kan? Kalau untuk kekuatan, yang ketiga ada juga benda-benda apa ini yang menggunakan susuk ini. Minta maaf kita bukan mau cakap kotor di sini ya. Kadang-kadang kalau perempuan mungkin orang akan pakai di payudara. Tujuan untuk apa? Sebagai penarikan. Supaya orang tengok orang akan tertarik. Cantik lah. Sebab orang yang pakai susuk nih, sehingga kan kita nampak dia ini tidak ada kekurangan. Sempurna sih kita nampak. Yang kekurangan itu tertutup. Orang-orang yang pakai susuk. Dia pakai di payudara. Dia pakai di bagian punggung. Kan? Untuk kalau perempuan lah. Yang guna-guna benda-benda begini. Untuk dilihat supaya kita nampak, membangkitkan gairah kaum laki-laki ini. Ada juga maaf cakap yang pakai di alat sulit dia, perempuan. Jadi mana-mana lelaki yang tidur dengan dia, lelaki itu akan cari dia, akan ketagihan. Cari dia. Sama juga dengan lelaki akan pakai di alat sulit dia. Mana-mana perempuan yang tidur dengan dia, main dengan dia, akan cari dia. Tetap akan cari dia. Itu pengaruh dia. Jadi susuk ini bukan tidak ada pantang, banyak pantang dia. Kan seorang yang pakai susuk ini kadang-kadang kita tahu 3 bulan 1 kali dia kena datang. Buat pembersihan, mandian, pembaruan. Susuk nggak dikasih keluar. Hanya diisi, isi. Transfer energi lah. Dan kasih mandi apa dan sebagainya. Kan umumnya orang cakap itu betul kebanyakannya. Kan kalau susuk kecantikan dan semua tuh salah satu pantang pisang emas. Jantung pisang, kan? Nggak boleh minum air jampi lah, air rukia dong, nggak akan boleh minum benda-benda lo. Kan takut susuk tuh akan tertanggal sendiri. Nggak boleh limpas di bawah pohon kelor,
merunggai, merunggai ya. Itu memang dia punya pantang lah. Salah satu pantang. Pantang dia. Nggak boleh limpas di bawah jemuran. Itu salah satu. Banyak juga lah macam-macam pantang yang kita tahu. Sebab kita ada belajar serba sedikit dunia susuk nih. Tapi kita tidak pernah pula mau pasang orang susuk. Pengalaman kami sudah ada 3 ataupun 4 orang hamba Allah yang kita pernah bantu. Bukakan dia pakai susuk. Jadi macam-macam susuk lah. Bukan setakat yang kita bilang susuk besi, emas, kan, diamond, kan dorong pakai. Ada juga yang kita panggil susuk piranti gaib. Praktik dia ini sama macam kita buat praktik sihir dengan orang yang dimasukkan dengan dia. Mungkin susuk khadam yang diambil supaya sentiasa ikut dengan dia, jaga badan dia. Kan bila ditarik dia akan mereput. Jadi macam-macam susuk nih. Ya, dia pantang-pantang dia banyak. Orang-orang yang pakai susuk nih kan. Memang ada orang kan jaga, itu salah satu lah. Kita cakap tadi, tidak boleh makan sate lah, sate tusuk. Asal namanya ditusuk. Oh, itu memang dia punya pantang. Dia pantang. Dia tidak akan makan nasi tusuk dengan pisang emas nih. Sate-sate yang ditusuk tidak makan. Itu salah satu pantang orang-orang yang pakai susuk kebanyakan lah. Dan secara umum ada juga mungkin kita jumpa dia bilang dia tidak ada pantang wong alam lah kan. Sekiranya pengguna itu tadi melanggar pantang larang, apakah efek yang dia dapat setelah dia melanggar pantang larang daripada perjanjian yang asal yang dimulakan bersama para ini dukun-dukun ini tadi, perjanjian yang dia kemukakan, seandainya yang pemasang susuk yang menggunakan susuk ini tadi melanggar pantang larang lah. Apakah efek yang dia akan dapat setelah dia melanggar pantang larang? Adakah benda yang dia tanam dalam badan dia itu akan menjadi cair atau menjadi kekuatannya akan kurang kuat lah. Ya. Maksudnya kurang efektif apabila dia melanggar pantang larang. Adakah selepas dia berjumpa dengan dukun itu tadi untuk mengaktifkan semula, adakah perlu dia ada buat ritual semula atau macam mana? Itu yang kita mau, macam mana kita mau dengarkan. Ada sebagian yang suka pasang-pasang susuk ini kan, kadang-kadang orang remeh-temeh dengan amalan-amalan. Dukun orang tuh suruh buat amalan nggak mau. Kalau buat tak bayar kau sih, dia bilang kan. Makanya oke lah kalau aku buat kau datang, nah 2 bulan sekali kau datang, 60 hari kau datang, 90 hari kau kena datang. Kita transfer energi, kita kasih mandi kau, buat pembersihan, kasih mandi, isi pakai susuk. Permasalahannya kalau tukang buat susuk itu, tukang pasang susuk itu meninggal, itu jadi permasalahan dia. Oh, itu permasalahannya? Itu permasalahan dia. Dia berharap ada juga mungkin dia belajar, malam setiap malam Jumat kau kena buat ritual ini, kan. Sampailah dia mahir ataupun dia waris ilmu tuh, mungkin akan berurusan pakai ilmu. Pantang susuk, kalau orang yang kebal pakai susuk kebal, langgar pantang tidaklah kebal. Dan orang yang pakai susuk kecantikan dan langgar pantang nampak buruk, buruk rupa lah. Tapi umumnya bila yang sudah langgar pantang nih, yang kita sebut rata-rata yang kami jumpa ada 3-4 orang hamba Allah yang kita pernah bantu kan, dorang selalu terganggu. Susuk dorang masih ada, tapi dorang sudah langgar pantang sudah lama, batal lah gitu. Tapi susuk tuh masih ada. Jadi benda-benda negatif yang duduk, sebab dia percaya benda-benda itu masih ada. Itu kepercayaan menjadi satu penarikan dengan benda-benda yang di luar. Di dalam sholat dia selalu diganggu. Apapun aktiviti dasarian, dengar bisikan lah kan, dengar itu dengar ini, macam-macam ilham dia dapat kan. Tapi sentiasa rasa sakit, kesan kepada fisikal, kadang-kadang balik ditandu hospital. Selepas buat pengobatan pelepasan susuk itu, alhamdulillah ada perubahan. Itu salah satu efeknya. Saya tanya mana orang yang pasang tuh, dia bilang tiada sudah, yang tidak tahu dia di mana. Sebab yang pasang tuh dia pandai buka, bukan perubatan-perubatan lain tidak pandai buka. Boleh orang yang ada pengalaman buka susuk, tidak ada masalah. Mungkin dia buka dari cari kaidah ilmu kan, buka kaidah ilmu, mungkin dibaca. Sebab susuk ini tidak semestinya kita jampi baca ruqyah terus jatuh, tidak semestinya.
mengikut ilmu masing-masing lah. Hmm. Ada itu mungkin dia baca, oke jatuh susuk dia, terus timbul. Kan ada itu dia baca, oke kau tunggu besok lusa gugur sendiri, jatuh susuk. Ada itu tidak. Dia matikan kekuatan gaib, makanya dia kena ada kemahiran tentang dunia medisnya juga. Macam mana dia mau kasih keluar, cari urutnya, cari di mana posisi urat dia itu, urut untuk kasih keluar dia. Sakit lah, memang sakit juga. Dan sebab kalau langsung dia tidak ada energi apa semua, macam mana kau mau buat? Ya, macam mana kau mau tarik? Dia satu besi yang sudah tertanam, kan satu jarum yang sudah tanam, jadi dia kena ada pengetahuan medis juga untuk buka barang itu. Jalan urat darah dia macam mana kita urut, ada pengetahuan mengurut lah. Macam mana dia tarik balik, kasih keluar balik, memang sakit juga lah untuk kata kasih keluar. Pada orang yang sudah inilah, kalau orang yang sudah memasang susuk ini, apakah dia punya cabaran selama mana yang dia punya memegang susuk itu tadi? Adakah dia mempunyai cabaran? Contoh kalau dia sekarang ini dia pasang susuk, apabila dia pasang susuk, mungkin cabarannya apabila yang dukun itu tadi tiada kasusnya dia menjumpai ke, adakah susuknya itu adakah boleh dibuka sesiapa saja ataupun susuk itu akan tertanam selama-lamanya selagi dukunnya itu tidak membuka susuknya itu tadi? Adakah dia boleh bergantung terus sama dukun itu ataupun dia boleh minta tempat orang lain yang untuk membukakan ke, ataupun macam mana? Boleh dia minta bantuan dengan orang boleh, lain yang ada pengetahuan tentang susuk, tidak masalah itu. Yang tahu benda tuh kayak buka dia boleh, dia kan buka kayak tuh macam pesakit lah yang pernah kami jumpa. Nah, kita bukan perawat, betul-betul perawat, tapi yang sekadar kita tahulah yang kita boleh bantu. Ada juga yang kita boleh buka, sudah 3-4 orang bang yang kita pernah bantu. Yang mana nih 3-4 orang nih kita tanya, memang orang tidak tahu, sudah ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang jauh, orangnya dendon. Nah, itu aku pasang di sana, di dekat Sunda, ini susuk Sunda saya pakai. Mau tidak mau dibuka lah. Dia memang boleh dibuka, yang penting orang ada kemahiran dalam dunia susuk tuh. Dengan satu pula yang kita perlu ambil kira, 100% orang pasang susuk yang kita panggil orang kurang keyakinan diri lah kan. Mungkin dalam 70%, 80% itu yang jadi lah, 20% ataupun 30% itu tidak jadi. Kadang-kadang ini secara psikologi pemikiran kan, aku jampi, aku baca itu ini kan, kasih pasang kau itu ini, kau yakin pada benda itu udah jadi. Tapi kau ada keyakinan, ini secara psikologi kan, kau yakin benda itu jadi. Aku sudah pasang susuk, kau yakin, kau ada daya tarik Pak, kau berani bercakap sehingga kan orang lain tengok perubahanmu, kau berani. Kadang kita pikir benda itu jadi, padahal itu keyakinan yang timbul daripada diri kita sendiri. Pesona itu, aura atau energi itu timbul daripada diri kita sendiri yang kita programkan. Program ini sugesti lah. Si program kau gini, kau percaya yakin. Timbul pesona diri, pasang susuk. Padahal dia tidak isi. Kadang tidak jadi. Tapi orang tengok jadi. Dukun-dukun yang menipu nih lah. Kan ada yang dukun-dukun, kita bilang dukun-dukun menipu lah. Pasang, padahal tidak jadi. Tapi dia cakap bilang dukun tuh jadi. Dukun tuh pun percaya. Oh, rupanya dia bilang jadi ke barang tuh. Padahal aku belum kuasai bidang susuk ini. Kalau gitu aku pasang lagi. Sebab kenapa? Sugesti. Program yang kita bagi. Setelah aku pasang kau susuk, kau tengok dalam 1 minggu nih aku pasangkan kau susuk. Perubahan auramu, energimu akan cantik. Orang sekelilingmu akan tengok kau. Kita percaya kata-kata ini menjadi sugesti. Mana kata-kata saya nih, saya cakap dengan Erik lah. Kau pasang susuk, kau jadi semboy, dan kau akan ada keyakinan diri. Kau yakin percaya, jadi ini, percaya yakin. Ini kata-kata yang saya programkan dalam otaknya. Bila dia dengar, dia rakam dalam alam bawah sadar dia. Dia percaya benda itu. Kan? Jadi alam sadarnya yang bekerja. Yakin. Dia jumpa orang percaya diri, dia bercakap. Mula-mula gugup. Jumpa bos besar, oke, sudah bercakap lancar. Padahal itu hanya kita programkan dalam kepala otak yang dia rakam. Tapi dia dah jual semua begitu. Itu baik dalam pandangan
dunia mistik lain. Dalam perubatan ini kan macam-macam pandangan. Nah, mungkin pandangan orang dalam ruqyah susuk itu macam mana, dalam perubatan alternatif, gabungan perubatan Islam, tenaga dalam, al-hikmah, dari pandangan, dan juga pandangan dalam dunia reiki, dan juga dalam pandangan dalam dunia psikologi. Kalau psikologi ada yakin. Kau rasa yakin bangka cantik, minyak wangi lah seisi kan. Seisi aura kau pakai ini, insya Allah semua perempuan tengok kau. Kan bos akan tengok kau pakai. Kau yakin. Keyakinan itulah ada pancasonanya, auramu keluar. Sehingga kan membuat kau yakin. Padahal tidak pun. Itu pandangan psikologi. Itu aliran pemikiran. Sedangkan aliran hikmah dalam dunia-dunia reiki, kan energi, kan isi energi. Aura, energi apa yang kau pakai, dia akan membagi satu pancaran aura. Tidak salah, sesuai dengan aliran masing-masing. Ada yang cakap, sah juga kalau dia cakap, oh, itu atas keyakinan diri kau sendiri. Mungkin itu pandangan dia. Kalau orang bilang, enggak, ini memang saya sudah mantra. Tusuk ini sebelum saya pakai, saya akan isi khodam. Khodam itu yang akan bekerja. Dibacakan mantra lah. Dibacakan mantra. Dia masuk di dalam badanmu, ditusuk. Jadi itu yang akan bagi kau aura. Kan bilang psikologi tidak, itu keyakinan enggak, masing-masing. Yang salah satu tidak mau mendalami bidang ini tidak mau mendalami bidang itu. Itu yang salah. Masing-masing mempertahankan ibadah. Sebab dalam dunia dia, coba selami dunianya, kau selami dunia. Baru kita paham cara kinerja dia. Ya, berkenan dengan susuk ini tadi. Ada yang mengatakan apabila setiap orang yang memasang susuk itu tadi akan susah mati. Contoh, ataupun dia sakratul maut mau sampai sudah. Kadang-kadang definisinya kalau setiap orang yang menggunakan susuk ini mungkin ada apa? Tekanan dalam kehidupan dia. Mungkin dia akan ada efektif benda itu tidak akan memberikan dia melepas atau macam mana. Adakah macam mana dia punya definisi itu, keyakinan kita tentang benda-benda yang kita meyakini kalau orang yang memasang susuk ini tadi akan susah mati, perlu dikasih keluar baru dia mati dengan sempurna atau macam mana? Apakah ada boleh diterangkan tentang bab-bab yang begini nih? Baik, ini yang kita dengar selalu ini kan dari dulu. Pasang susuk susah mau mati. Sama juga orang yang ambil ilmu khodam pun susah mau mati, ikut label khodam dia, tidak semesti dia pakai susuk. Ada label susuk yang dia pakai, mungkin label yang apa ini, khodam dia yang tinggi lah kita panggil. Khodam aura dia yang tinggi, kekuatan dia tinggi. Sehingga kan ada juga sebagian orang yang pasang susuk nih tidak boleh dengar azan, tidak boleh dengar mengaji, dia tidak boleh sholat. Kalau dia sholat sakit kepala dia, sakit badan dia. Mungkin ini label ataupun raja jin yang kita bilang ifrit lah dalam badan dia, kan? Jin ifrit lah yang tidak mau semua. Iya, ada yang begitu. Nah, jadi bila sampai ajal boleh jadi dia susah mau mati. Susah mau terlepas sakaratul maut. Maksudnya dia tidak akan terikat dengan apa yang dicakapkan dulu. Maksudnya setiap yang memasang susuk ini tadi dia perlu keluarkan dahulu kalau dia sudah sakit kuat ataupun macam mana kan. Dia keluarkan dahulu lah. Jadi kalau ada orang pandai buka, mungkin akan dibuka baru dia senang. Lepas. Sama juga orang-orang yang piara-piara jin lah kita bilang. Jarak saka. Adakah yang pemakai itu tadi dia ada, itu aku bilang dia ada seperti gangguan apabila dia sudah sakaratal, dia seperti ada gangguan karena benda itu masih ada dalam badan dia. Ada. Pasti ada. Itu yang kita mau ya, maknanya rata-rata orang yang menggunakan susuk ini tadi apabila dia sakaratal maut, maknanya dia akan ada tindakan daripada barang itulah, maksudnya ada akan macam-macam lah yang dia alami. Lah. Ya. Makanya setiap tadi ikut label susuk yang dia pasang. Gangguan lah, maksudnya dia akan sentiasa diganggu lah. Kalau yang bersifat negatif, yang kita cakap jin ifrit mungkin boleh sampai tahap yang itu kita dengar. Susah mau mati. Cuma tidak semestinya orang yang pakai susuk pun yang susah mau mati. Orang yang perak khodam pun yang tidak baik pun sama juga cerita dia. Susah juga mau mati.
kan. Hmm. Apalagi orang-orang yang derhaka dalam agama-agama online ini pun sama juga ceritanya, susah mau mati. Cuma mengikut label susuk yang dia pakai itu. Kalau yang sampai tahap label dia tidak boleh dengar suara azan lah, tidak boleh sholat lah, tidak boleh dengar mengaji mungkin. Dia tidak buka susuk nih sampai ajal datang, mungkin itu dia akan susah sekaratul maut. Bisa melepas macam-macam gangguan. Ya. Tapi tentunya sebelum ajal dia sampai, dia akan alami lah macam-macam gangguan psikologi, pemikiran dia lah, lebih kepada pemikiran dia lah. akan nampak itu, akan nampak ini, selalu rasa sakit, selalu sakit-sakit lah. Sampai tahap fisikal dia pun akan diganggu. Daripada sehat menjadi kurus, kan tentunya akan diganggu dulu pemikiran dorang, kan kerohanian dorang, kejiwaan dorang, sehingga kan itu membagi dampak buruk kepada fisikal dia. Ya. Kurus lah, sakit lah, macam-macam, dicek apa periksa tidak sakit. Dia sudah efek 4-5 bulan mungkin sebelum dia ajal menjelang, dia kena sakit. Ini mungkin teguran, hukuman dari Allah SWT. Cuma kadang-kadang individu tidak sadar. Dan sebetulnya ada kesempatan loh, kan kalau dia mau pikir-pikir. Bagaimana pula pihak keluarga? Adakah pihak keluarga akan kena efeknya, ataupun seperti kalau pihak keluarganya, ahli keluarganya mengetahui yang saudaranya ini mempunyai susuk, adakah dia, contohlah dia saudaranya tengah sakit, tapi pihak saudaranya yang satu mengetahui yang dia ini menggunakan susuk, adakah efek daripada pemakaian yang dia pakai itu tadi, pihak keluarga pun akan terkena dampaknya? Impactnya tuh Umumnya tidaklah. Sebab susuk ini individu lah, secara pandangan pribadi saya lah. Dia individu untuk diri sendiri, kan dia buka. Tapi itu perjanjian yang dia masukkan khadam yang ada di besi susuk. Di dalam susuk tuh yang memang ada khadam tinggal. Maknanya dia tidak akan tersangkut paut lah yang dengan keluarga lain. Tersangkut paut dengan. Nah, maknanya dia akan lah. Jadi kita cut dulu lah sampai di sini kan. Oke, sampai di sini saja untuk malam ini. Kita akan sambung di hari lain yang akan datang. Terima kasih karena menonton video kami daripada edisi Mistik Borneo. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain masa akan datang. Gas.